Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Saya yang bertugas pada hari ini. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan melakukan KIE, yaitu KIE tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Sebentar lagi kan Mbak Sinta mau menikah ya? Oke. Nah, tujuan dari KIE ini ialah untuk membantu klien dalam memahami, untuk membantu Mbak ya, dalam memahami yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, Mbak jangan khawatir ya, untuk privasi dan kerahasiaan klien itu sangat saya jaga dan saya hormati. Oke Mbak, sudah mengerti ya? Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan itu diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, yaitu mawaddah warahmah. Nah, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga ya Mbak ya. Nah, untuk hak reproduksi dan seksual memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak. Nah, yang pertama menentukan jumlah anak, kemudian jarak kelahiran, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Kemudian mendapat informasi yang mudah, lengkap, dan akurat ya Mbak ya. Kemudian perempuan dan laki-laki terlindungi dari efek infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya pencegahan dan penularan yang dapat mengakibatkan buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan, dan keturunannya. Ini Mbak juga boleh baca dari sini ya Mbak ya, jangan terfokus pada saya saja. Nah, yang selanjutnya yaitu Mbak bisa dilihat ya Mbak, memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, dengan pilihan yang tanpa ada paksaan ya Mbak ya. Kemudian pihak perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani persalinan, kehamilan, dan nifas, serta memperoleh bayi yang sehat. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang persiapan pranikah. Yang pertama yaitu pastinya persiapan fisik. Nah, persiapan fisik ini yaitu pemeriksaan status kesehatan seperti tanda-tanda vital, suhu, nadi, frekuensi, tekanan darah, dan lain-lain Mbak ya. Kemudian pemeriksaan darah rutin seperti HB, trombosit, leukosit. Pemeriksaan darah yang dianjurkan yaitu golongan darah resus, gula darah, serta thalassemia, kemudian hepatitis B dan C, TORS, rubella, itu termasuk rubella, kemudian cytomegalovirus dan herpes simplex. Ini dilakukan dengan cara pemeriksaan urin ya Mbak ya, secara rutin. Nah, kemudian pemeriksaan gizi yang selanjutnya, peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK. Tahu Mbak KEK? KEK itu kekurangan energi kronis dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat ya Mbak ya. Kemudian screening status imunisasi TT. Nah, jadi nanti sebelum Mbak nikah akan dilakukan yang namanya imunisasi TT.
Nah, pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh. Jadi untuk imunisasi TT ini adalah untuk memberi kekebalan penuh ya juga ya Mbak ya. Nah, kemudian menjaga kesehatan organ reproduksi, menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat berbahan non-sintetik. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dan depan dari luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Kemudian pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Karena apa Mbak kalau bau? Bisa menyebabkan jamur. Oke. Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Sudah paham ya Mbak ya? Nah, kemudian bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan menjelaskan kemudian ya Mbak ya, menjelaskan tindak kekerasan yang mengganggu pranikah. Yang pertama, kekerasan secara fisik, misal memukul, menendang, menampar, menjambak, dan lain-lain. Pokoknya kekerasan, intinya kekerasan ya Mbak ya, kekerasan fisik. Kemudian kekerasan secara psikis, misal menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman-temannya, atau bisa juga disebut semacam mengancam Mbak ya. Kemudian kekerasan seksual, misal memaksa atau menuntut hubungan seksual, penelantaran misalnya tidak memberi nafkah pada saat menikah nanti. Kemudian melarang istri untuk bekerja. Eksploitasi, misal memaafkan, memperdagangkan, memanfaatkan atau memperdagangkan. Itu Mbak ya contohnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan gender dalam rumah tangga. Bisa dilihat ya Mbak ya, yang pertama yaitu stereotipi. Nah, itu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, gitu Mbak. Perempuan emosian, laki-laki rasional. Kebalik ya Mbak ya. Nah, kemudian subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Kemudian marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Beban ganda, bekerja perempuan itu lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Itu Mbak ya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Nah, untuk perempuan itu terdiri dari ovarium, indung telur. Kemudian jadi indung telur itu, ovarium, organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur. Dan kemudian tuba falopi, yaitu saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Kemudian umbai-umbai atau fimbriae dapat dianalogikan dengan jari-jari. Ini ya Mbak ya. Nah, untuk ukuran normal uterus itu di antara 30-50 gram. Pada saat tidak hamil, ukuran rahim itu sebesar telur ayam kampung, lebih kurangnya Mbak ya. Kemudian
bentuknya itu seperti pir. Nah, untuk lapisannya, lapisan dinding uterus itu terdiri dari lapisan parametrium, endometrium, dan myometrium. Nah, untuk serviks yaitu leher rahim, bagian uterus yang berbatasan dengan vagina, ya Mbak ya. Kemudian vagina atau liang kemaluan merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter kurang lebih 6-5 cm dan di belakangnya kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Kemudian klitoris merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat reproduksi perempuan yang lainnya, ya Mbak ya. Nah, untuk laki-laki yaitu testis atau buah zakar. Sudah mengerti ya Mbak ya? Itu berjumlah 2 untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Kemudian sperma merupakan sel yang berbentuk seperti kerudu atau kecebong bentuknya. Sudah tahu ya Mbak ya? Kemudian skrotum, kantung buah zakar. Nah, kemudian ada juga yang namanya vas deferens atau saluran sperma. Ada juga prostat. Prostat ini vesikula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya, kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen. Kemudian penis. Sudah tahu ya Mbak penis? Nah, fungsinya itu sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. Yang selanjutnya yaitu kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Jadi kesehatan jiwa bagi pasangan itu sangat penting ya Mbak ya, dan harmonis pada saat nanti untuk menjalin hubungan itu sangat penting. Kemudian tentang kehamilan itu meliputi metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan proses kehamilan. Tanda-tanda kehamilan itu yang pasti kalau tes itu positif, tidak terdapat menstruasi atau haid pada saat hamil. Kemudian timbul rasa mual, muntah, pusing, tidak nafsu makan, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang tidak pernah dimakan. Kemudian pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Itu Mbak ya. Kemudian memeriksa kehamilan itu terdiri dari timbang berat badan, pengukuran tekanan darah, tekanan status gizi, itu penting. Pengukuran janin, tinggi fundus. Tinggi fundus itu dari sini ya Mbak ya. Juga. Kemudian tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, penilaian status imunisasi TT, kemudian tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus, tatap muka atau konseling tentang kehamilan. Kemudian cara menjaga kehamilan, jangan kelelahan. Kemudian mengangkat berat badan, kemudian berbaring selama 1 jam dalam siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi daripada perut. Kemudian cukup tidur ya Mbak ya, berpakaian longgar yang menyerap keringat. Kemudian posisi hubungan seks perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau berolahraga. Kemudian hindari pendekatan dengan orang yang sedang sakit menular. Pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian makanan bergizi seimbang termasuk sayuran atau buah-buahan 3-5 porsi sehari. Nah, menu selama kehamilan itu, kehamilan 1-3 bulan itu makanan dalam porsi kecil tapi sering. Itu agar mencegah untuk tidak terjadinya mual ya Mbak ya. Mengurangi mual maksudnya. Kemudian makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti pedas, asam. Makanan yang segar, berserat tinggi. Minum air putih yang lebih banyak. Nah, untuk kehamilan 4-6 minggu, 6 bulan maksudnya, makan tambah
ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makanan-makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, pokoknya yang berprotein ya Mbak ya. Diperlukan juga gizi lain seperti mineral dan vitamin. Tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gizi setelah bayi lahir. Makanan zat kapur misalnya susu, ikan, teri, kacang itu yang mengandung zat kapur. Minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari, termasuk 1 gelas susu sehat sehari maksudnya Mbak ya. Kehamilan 7-9 bulan, makanan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makanan-makanan yang mengandung protein juga. Kemudian diperlukan juga gizi lain seperti mineral dan vitamin. Kemudian zat kapurnya juga Mbak ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian air minum putih juga ditambah, dan susu 1 gelas sehari. Kemudian kehamilan dan persalinan kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena 4 faktor ya Mbak ya. Yang pertama, terlalu muda untuk hamil kurang dari 20 tahun, kemudian terlalu tua lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil anak lebih dari 3, kemudian terlalu dekat atau jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Nah, untuk 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis dan bila ada kedaruratan, kemudian terlambat tiba di fasilitas kesehatan, kemudian terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Kemudian tanda-tanda bahaya kehamilan, perdarahan pada saat kehamilan, kemudian bengkak di kaki, di tangan, di wajah, demam atau panas lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3, bayi di kandungan galakan kurang. Kemudian apabila terdapat salah satu dari beberapa tanda kondisi emosional pada saat ibu hamil ya Bu ya, biasanya ibu mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat, kemudian perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur, kemudian merasa sesak. Hal itu disebabkan adanya perubahan kondisi fisiknya, kemudian mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayinya di dalam rahim. Ibu merasa belum siap dengan kehamilannya, kemudian belum siap juga dengan secara ekonomi ya Bu ya. Kemudian ingin diperhatikan pastinya. Untuk P4K, bagi ibu hamil diberikan buku KIA, yaitu buku KIA itu buku yang warna pink, yang berisi catatan kesehatan, catatan ibu hamil dari hamil sampai bersalin sampai nifas, kemudian catatan bayi baru lahir dan anak balita juga Bu ya. Kemudian buku KIA disediakan di kalangan posyandu, praktik, rumah bersalin dan rumah sakit. Untuk stiker P4K ditempel di pintu jendela di rumah ibu hamil, kemudian menjelaskan tentang persalinan. Ciri-cirinya, perut mula secara teratur, keluar lendir bercampur darah di jalan lahir, kemudian keluar air ketuban dari jalan lahir. Bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Untuk perawatan pada saat pasca persalinan, yaitu merawat tali pusat dengan kasah, bersih dan steril setiap hari sampai dengan tali pusat lepas. Kemudian memberikan imunisasi hepatitis, BCG dan polio bagi bayi, memberikan kesehatan bayi dan ibu pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Kemudian minum 1 kapsul vitamin A segera setelah melahirkan dan 1 lagi 24 jam. Segera melaporkan kelahiran kepada posyandu atau wisma desa ya. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian untuk IMD
Sudah tahu IMD, Mbak? Jadi IMD itu adalah pemberian ASI secara dini atau IMD inisiasi menyusui dini. Jadi bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Jadi langsung ditaruh di dada ibu setelah lahir ya Mbak ya, langsung. Yang tujuannya untuk memberikan kedekatan psikologis antara ibu dan bayi untuk mencegah terbuangnya air susu pertama yang disebut kolostrum. Pemberian air susu secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan. Kemudian pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai usia. Kemudian menjelaskan tentang HIV atau AIDS. HIV itu merupakan kuman virus penyebar AIDS. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang dapat dari infeksi HIV. Kemudian menjelaskan tentang kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 setelah kanker payudara. Deteksi kanker serviks ini bisa dengan cara pap smear, tes IVA. Deteksi kanker rahim ini dianjurkan untuk perempuan usia 3-50 tahun yang sudah melakukan hubungan seksual ya Mbak ya. Nah, dapat dilakukan 5 tahun sekali Mbak. Bisa dilakukan di dokter, bidan, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri. Jadi, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh aktor fisik dan psikis. Baik fungsi seksual juga baik. Aktor fisik antara lain tidak adanya penyakit, pola hidup atau sedang yang mengobati tertentu. Faktor psikis antara lain tidak adanya stres, kejenuhan, serta susunan hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami laki-laki ataupun istri perempuan. Komunikasi apa yang terjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua pihak sama-sama puas. Dari penjelasan saya tadi, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Mbak? Silakan ditanyakan. Tidak. Sudah jelas? Oke, baiklah. Jika sudah jelas, alhamdulillah ya Mbak ya. KIE yang saya lakukan ini sudah selesai. Semoga kedepannya Mbak paham dan mengerti apa saja yang harus diketahui pada saat pada saat berhubungan seksual nanti. Kemudian itu tadi KIE kesehatan reproduksi Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak.